Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan Aida Hasanah ya? Ya, Ibu. Silakan duduk. Tadi Arni udah menghubungi saya bahwa sekarang tuh ada pasien yang bernama Aida Hasanah, benar? Sebelumnya Ai ini dari mana? Dari Jogja. Oh, dari Jogja. Tinggalnya di Jogja apa di sini? Itu di sini Ya, di daerah mana? di daerah Cipadung. Oh, Cipadung. Sebelumnya ke sini naik apa? Tadi jalan. Oh, jalan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sih gitu yang membawa kamu tuh ke sini gitu? Apakah kamu sedang ada masalah? Apa saya bisa bantu? Gimana ya? Saya tuh bisa dibilang betul ya, saya tuh kaget sama dunia perkuliahan. Soalnya saya tuh kaget aja gitu sama kayak tugas-tugas kuliah kayak gitu. Kan tugas kuliah sebanyak itu ya Bu ya. Sedangkan saya itu sebelumnya bukan kayak dari pesantren. Sedangkan saya pesantrennya tuh nggak yang terlalu ke pendidikan. Jadi kayak bukan ke boarding Ya, school bukan gitu ya? boarding school. Saya itu emang ya udah bukan hanya lebih mendalami ilmu agama gitu, ilmu agamanya. Jadi saya ke pendidikan itu kurang, kayak saya tuh kaget kayak membuat makalah kayak gitu. Saya belum pernah buat makalah kayak gitu. Bikin Sebelum itu artikel, belum pernah. Jadi saya kayak kalau misalnya dikasih tugas gitu, kita suka kayak ini gimana gitu. Saya kadang suka pusing sendiri, ya kadang suka nanya-nanya gitu ke teman kayak gitu, gimana ini. Saya kadang suka dikasih tahu sama teman juga. Itu tuh bisa disebut juga dengan culture shock ya? Iya. Soalnya kamu yang dulunya seperti belum membiasakan yang tadinya gak aktif dalam pendidikan gitu. Nah, sekarang kamu masuk kuliah tuh aktif dan banyak tugas gitu. Nah, apa sih yang membuat kamu tuh culture shocknya gitu? Ya itu dari tugas-tugasnya, mungkin dari pergaulannya kayak gitu kan. Apalagi kuliah ini kan cewek sama cowok ini digabung ya. Emang sebelumnya belum pernah? Nggak digabung? Enggak, sebelumnya saya kan namanya di pesantren kayak gitu ya. Iya, iya. Jadi saya agak kaget aja gitu. Terus kayak mungkin saya juga membiasakan diri kayak gitu, cuman kayak masih agak kok kayak gini gitu. Lagi dunia perkuliahan itu kayak yang bikin saya kaget aja gitu. Selain dari tugas-tugas itu, selain dari lingkungan, apa ada lagi? Mungkin saya homesick Bu. Saya suka kangen rumah kayak gitu. Saya kan jauh ya, maksudnya pulang juga jarang gitu. Pulang paling setiap libur semester aja. Sedangkan teman-teman saya tuh yang rumahnya deket kayak gitu Sering pulang. kayak gitu. Jadi ketika saya di kosan merasa sepi gitu. Karena teman-teman saya pada pulang. Tapi sering ngehubungin orang tua nggak? Iya, sering. Sering. Alhamdulillah kalau sering. Nah, apa kamu tuh kalau lagi ngerasa kayak tertekan gitu, apakah ada kayak ngalihin perasaan kamu sedang tertekan gitu? Saya kalau misalnya lagi itu paling saya me time Bu. Kayak pergi ke kayak jalan-jalan sendiri lah gitu. Kayak paling beli kopi gitu sendiri, nongkrong gitu. Paling ya sambil scroll aja gitu, sambil scroll. Tapi kamu bisa gitu kemana-mana sendiri? Bisa. Terus apa ada teman dekat? Ada Bu. Ada. Tapi saya kadang suka takut Bu kalau cerita ke teman itu ya. Takutnya emang kenapa? Kayak dari temen ntar diceritain lagi ke teman yang lain. Jadi kayak ngadu domba lagi gitu ya. Ya, sedangkan kan maksudnya kayak
ini tuh bisa dibilang rahasia gitu. Kayak nggak rahasia, gimana ya, kayak bisa kadang disepelekan, hanya disepelekan gitu. Jadi kurang apa ya, kurang peduli gitu ya teman gitu. kamu tuh. Iya. Nah, kalau misalnya kamu lagi ada tugas banyak-banyaknya, kamu suka ngalihinnya kemana? Tapi saya tuh suka ngerjain tugas tuh suka mepet deadline, Bu. Oh, Soalnya kenapa tuh harus mepet suka deadline? males. Malesnya emang kenapa? Iya, nggak tahu, kayak saya udah pikirnya udah pusing duluan gitu. Oh, Jadi jadi kamu itu kurangin rasa malasnya, iya Ibu, biar tidak mepet deadline lagi. iya, sedang diusahakan Ibu, tapi Ya. rada susah. Ya berusaha dulu, berusaha buat kalau kalau misalnya ada tugas langsung kerjain, jangan mepet deadline. Soalnya kalau mepet deadline itu bisa kayak kita tuh rasa cemas, terus kayak ketakutan, takut kayak gak percaya diri sama jawabannya gitu. Jadi sebisa mungkin gitu ya, mengerjakan tugas itu di awal-awal sebelum deadline gitu ya. Tapi Bu, kadang saya kalau udah mepet saya ngejoki Bu. Ngejoki? Iya, Kenapa tuh ngejoki? udah pusing Bu, saking Udah pusing. Emang nggak ada solusi lagi Saya selain udah ngejoki? bingung Bu, kalau udah kayak gitu jadi saya ngejoki aja. Nggak berusaha dulu. Bu, saya udah pusing. Kenapa tuh nggak berusaha dulu? Saya udah itu sih yang saya bilang, Ibu, saya udah menyerah duluan kadang. Roma jangan nyerah dulu, kamu berusaha dulu buat kayak nyari-nyari dulu si jawabannya. Nah kalau misalnya kamu kurang tepat jawabannya atau kurang maksimal atau kurang apa ya, kurang percaya diri sama jawabannya, kamu bisa tanya ke teman kamu, teman terdekat kamu tanya ini benar atau tidak, terus kayak eh, ini tuh dekat si jawabannya tuh tepat atau tidak gitu. Jadi itu salah ya Bu ya. Ya itu salah. Tapi kalau saya udah mepet gimana Bu? Ya sebisanya kamu harus memikirkan gitu, memikirkan gimana kedepannya, kamu memikirkan buat tidak mepet deadline itu. Dan caranya ya kamu itu harus mengerjakan tugas di awal-awal gitu, buang rasa malas kamu. Apa ada lagi yang mau diceritakan? Udah. Sok terbuka saja sama saya, ini sifatnya privasi kok, gak akan saya bilang-bilang. Mungkin dari percintaan juga. Dari percintaan juga. Saya tuh kan LDR, Wah, ODR. kan pacar saya di Jogja, Mm-mm. saya di Bandung. Saya kadang suka overthinking gitu. Sama cowok kamu. Iya. Jadi apa kamu itu tuh culture shock tuh males ngerjain tugas tuh, apa gara-gara itu juga? Apa kamu keseringannya cetan? Iya. Gitu. Nah kamu kurang-kurangin cetannya. Nah dan kalau bisa, kalau enggak ya kamu minta bantuan ke cowok kamu. Kalau misalnya cowok kamu bisa ngebantu kamu gitu. Pacar saya kerja Oh kerja. Kirain sama-sama masih mahasiswa. Oh kerja. Kerjanya emang kerja apa? di PT. Oh di PT. Terus berarti kamu keseringannya siapa? Paling saya suka telepon. Kalau teleponan, nah itu juga kurang-kurangin. Soalnya itu mengganggu waktu kamu. Waktunya kamu ngerjain, tapi kamu malah pakai asik teleponan. Kan Bu, saya tuh sering overthinking gitu ya Bu ya. Overthinking, nah itu juga harus dikurangi. Apa gimana ya Bu, baiknya saya sekarang gitu ke pacar saya sering overthinking, apalagi misalnya jauh gitu. Ya kamu harus apa ya? Harus mempercayai cowok kamu gitu, bahwa cowok kamu tuh bisa dipercaya gitu. Nah kalau kamu misalnya
sedang belajar di sini gitu, kamu harusnya fokus gitu, fokus belajar gitu. Nah kalau misalnya lagi libur baru gitu, jadi kalau misalnya sedang pembelajaran mah kamu sebisanya kamu harus fokus buat belajar, buat ngerjain tugas. Buat apa? Ya itu supaya kamu kuliahnya lancar. Jadi kamu nggak apa ya, nggak takut lagi ngerjain masalah, kamu nggak kaget lagi gitu. Terus saya juga takut dengan sama orang tua itu. Nah itu juga, itu apa, bisa kamu apa ya, nggak ini orang tua gitu, nggak kan orang tua kamu udah ngebiayain kamu, udah kayak eh, ngarepin kamu gitu kuliah, masa kamu kuliahnya tuh nggak bener sih, masa kamu tuh seringnya tuh pacaran sih gitu. Iya jadi itu dikurang-kurangin ya. Jadi masalah kamu tuh kayak ini ya, lebih ke kamu tuh kaget sama dunia perkuliahan, terus kamu juga ada faktornya tuh dari itu juga, dari apa sih, dari cowok kamu juga kamu. Nah jadi saran dari saya gitu ya, buat yang culture shock itu, nah kamu tuh punya teman dekat, kamu cerita ke teman kamu, kamu kayak minta pendapat teman kamu, minta solusinya gimana. Kalau kamu sedang susah, kalau kamu sedang diberatkan dengan tugas, coba kamu coba-coba bertanya ke teman kamu, biar apa ya, meringankan beban kamu gitu. Jadi tidak apa ya, tidak kamu eh, sama kamu doang gitu ininya gitu. Jadi harus sebisanya lah. Nah, yang yang sama cowok kamu itu kamu harus kurang-kurangin teleponannya, kurang-kurangin chatnya, kamu harus fokus sama kuliah kamu, biar kuliah kamu lancar gitu. Kamu apakah agak membaik dari sesi ini, dari pertemuan ini? Ya, kemarin saya udah mulai merasa tahu Sadar ya, gitu jadi ya, saya tahu gitu perlakuan harus kamu kayak selama gimana ini tuh ya, salah salah gitu ya. Nah, terus apalagi yang di pikiran kamu sekarang? itu aja. Udah itu aja. Ya, Perasaan kamu sekarang gimana? semakin tenang sedikit gitu. Lebih tenang. Cuman emang kalau saya nggak tahu ya buat nanti jualan kamu itu bagaimana. Cuman saya bakal berusaha gitu ya buat memperbaiki diri saya. Apakah sudah cukup? Sudah itu. Oke, kalau misalnya kamu kurang rasa apa ya, kurang nih dari pertemuan ini, kamu tuh kurang lega, kurang kayak eh, kurang maksimal lah sama pertemuan ini, kamu bisa di pertemuan selanjutnya kesini saja gitu ya. Ibu sebelumnya terima kasih banyak. Ya, Saya pamit ya Ibu langsung. tadi ya. Ibu. Waalaikumsalam.